Shalom para pemirsa All by Grace yang berbahagia. Kita bisa berjumpa kembali pada episode kali ini. Dan mari kita berdoa sebelum kita mulai acara pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan hidup, napas hidup, dan kesempatan kami boleh ikut bersama untuk terima jamahan kasih dan kuasa-Mu dan kebenaran-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan waktu berikutnya dalam acara All by Grace ini ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu, Engkau pimpin dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Nama-Mu Yesus kami tinggikan, kami muliakan, dan salib-Mu kami beritakan. Dan banyak jiwa boleh diselamatkan dan beroleh berkat dan kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, kita mengakui sekalipun manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bukan saja demikian, bahkan dibekali dengan satu kehendak bebas atau free will. Dalam artian manusia bisa bebas untuk memilih atau menentukan sikap. Namun, kita harus mengakui setiap manusia siapapun dia, kita adalah makhluk yang sampai pada suatu taraf tertentu. Kita adalah makhluk yang terbatas, ya, dalam berbagai segi kehidupan. Apapun namanya, keterbatasan itu pasti suatu saat bisa terjadi. Walaupun kita dibekali dengan akal budi, dengan hikmat, marifat, dengan otak yang cerdas untuk bisa berpikir, untuk bisa mengkaji, untuk merenung, mengingat, dan lain sebagainya. Namun tak terpungkiri, manusia sampai satu taraf nalar, logika, ataupun pikirannya harus mengakui, bahkan harus tunduk kepada kenyataan, bahwa istilah mustahil itu tak terhindari dalam kehidupan kita. Dikala istilah mustahil itu hadir dalam perjalanan kehidupan atau perjuangan kehidupan kita, bagi manusia yang pesimistis, sekali muncul istilah mustahil, itu merupakan suatu vonis dead end atau jalan buntu. Tetapi bagi manusia yang optimistik, apalagi manusia yang kehidupan rohaninya, imannya terbangun, terpupuk dengan baik dalam Tuhan, maka istilah mustahil terjadi setiap saat itu merupakan suatu momen yang menarik buat dia, karena di saat seperti itulah ia bisa menyaksikan dan dia bisa mengalami bagaimana karya Tuhan yang spektakuler, dan kita bisa melihat Tuhan show up atau Tuhan menyatakan diri dengan segala karya perbuatannya yang ajaib dalam kehidupan kita. Dengan demikian, apapun yang mustahil tidak akan bertahan lagi menjadi tidak mustahil, dan kita akan mengalami berbagai macam mukjizat yang Tuhan lakukan yang melampaui akal budi pikiran manusia. Dan itulah yang indah buat kita sekalian. Bagaimana dengan Anda pemirsa sekalian, tatkala istilah mustahil muncul dalam kehidupanmu, termasuk manusia golongan yang optimiskah atau yang pesimis? Mari Anda sendiri yang akan merenung dan akan menetapkan apa yang sebenarnya posisi Anda saat ini. Ya, termasuk golongan manusia. Bagaimana ketika mustahil itu muncul? Kita bagaimana mengikapinya? Kita bagaimana menghadapinya? Kita bagaimana bisa menanganinya, menghandlenya, kemustahilan itu. Oleh karena itu, mari kita dengarkan pujian ini. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan
menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Anda bisa nyanyi bersama-sama kami. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Mujizat disediakan bagi kita sekalian, dan saat kita diangkat olehnya, kita pasti dipulihkan oleh Tuhan pula. Saudari, tema yang akan kita bahas pada episode kali ini adalah tidak ada yang mustahil. Mari kita belajar bersama fondasi-fondasi apa yang harus kita bangun untuk bisa mengalami tidak ada yang mustahil dalam kehidupan kita. Yang pertama, dikatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, artinya untuk kita bisa mengalami satu kehidupan yang tidak ada yang mustahil, kita harus memiliki Tuhan yang mana yang kita percaya kepada Dia, dan bagi Dia tidak ada yang mustahil. Karena Dia Tuhan yang besar, Tuhan yang akbar, Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dan Dia sungguh-sungguh adalah Tuhan yang maha kuasa, maha hadir, maha mampu, ya, maha tahu, dan maha segala-galanya. Sungguh bagi Dia tidak ada yang mustahil. Kalau kita lihat alam semesta, kalau kita melihat segala makhluk-makhluk yang diciptakannya, kalau kita menyelidiki dan kalau kita mau meneliti segala karya perbuatan Tuhan dalam cakrawala, dalam segala apapun yang dijadikan dan diperbuat oleh Dia, sungguh membuat kita terkagum-kagum. Dari yang tidak ada, Dia bisa jadikan ada. Dari yang tidak mungkin, Dia jadikan itu mungkin. Dan dari yang tidak mampu secara manusiawi, Dia mampu lakukannya bagi kita. Ya, di dalam Lukas pasal 1 kalau kita
perhatikan ya pada ayat yang 26, Lukas pasal 1 ayat 26 ya, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu. Anda perhatikan. Kata Maria kepada malaikat itu dari ayat 34 itu. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah, dan sesungguhnya Elizabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." Ayat 37 dari Lukas pasal pertama ini berkata, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, dialog atau percakapan antara Gabriel yang diutus Tuhan kepada Maria mengenai nubuatan kelahiran Sang Juru Selamat dunia, Yesus namanya. Ini merupakan suatu hal yang sangat-sangat tidak masuk akal secara manusiawi. Karena seorang perawan lalu dikatakan dia akan mengandung, dia akan hamil, dia akan melahirkan anak. Maka secara manusiawi tidak salah. Maria berkata, bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena secara manusiawi, secara kebiasaannya, secara nalar sehat, secara logika, itu tidak masuk akal ini. Mana mungkin? Mustahil lah saya bisa hamil karena saya belum bersuami. Tapi malaikat mengatakan kepadanya bahwa ini nubuatan adalah suatu nubuatan dari Tuhan, menyampaikan kepada dia justru yang tidak mungkin bagi manusia, yang mustahil bagi manusia, Tuhan sanggup untuk menggenapi nubuatan itu. Ya, tak mungkin bagi manusia, mustahil bagi manusia, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, dalam kehidupan kita banyak hal yang sungguh-sungguh kita jalani kehidupan ini saat kita berhadapan dengan istilah mustahil. Bagaimana kita bersikap? Bagaimana kita menanganinya? Bagaimana kita menghadapinya? Jangan tergolong manusia-manusia yang pesimistis, lalu berasa ini adalah jalan buntu, ini sudah tidak ada jalan keluar. Kalau mustahil, ya sudahlah, apa boleh buat, kita menyerah, kita kalah, dan kita terpuruk, kita susah, dan kita tunggu mati, dan lain sebagainya. Justru kalau kita menjadi manusia yang optimistis, maka ketika kita berhadapan dengan yang namanya mustahil, kita akan sangat-sangat tertarik, kita akan sangat-sangat bahagia karena inilah saatnya kita akan melihat Tuhan unjuk gigi.
Kita akan melihat Tuhan menyatakan diri. Kita akan melihat Tuhan menyatakan kuasanya yang spektakuler, yang tidak bisa dimengerti secara manusia, namun Tuhan bisa lakukan buat kita dalam segala area kehidupan kita, dengan segala cara yang menurut dia bisa lakukan bagi kita. Ya, Tuhan adalah spesialis untuk menolong kita dalam menghadapi dan mengatasi apa yang dikatakan mustahil. Dia adalah Tuhan pembuat mujizat, bagi dia tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu, fondasi pertama ini harus kita bangun. Kalau kita mau mengalami suatu kehidupan yang istilahnya tidak ada mustahil, itu selalu kita alami dalam berbagai segi kehidupan kita, baik dalam bisnis, dalam hal keuangan, dalam hal kesehatan, dalam kehidupan keluarga, ataupun dalam hal masa depan, dan lain sebagainya. Ya, kalau kita mau tuturkan semua kejadian-kejadian tentang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, terlalu banyak yang bisa kita ceritakan. Ya, bagi saya seorang yang melayani dan seringkali keliling ke berbagai tempat untuk penginjilan, bahkan penginjilan secara KKR, kesembuhan ilahi, ya kita alami banyak hal yang sungguh susah manusia tidak masuk di akal. Kok bisa demikian? Kenapa yang demikian bisa terjadi? Justru Tuhan kita ada Tuhan yang spesialis. Dia justru akan menyatakan kuasa dan kemuliaannya tatkala kita mengakui dia, beriman pada dia, dan kita tahu kepada siapa kita percaya. Dia adalah Tuhan yang bagi dia tidak ada yang mustahil. Ya, waktu saya masih menjadi usahawan, saya mengalami banyak sekali mujizat-mujizat yang sungguh-sungguh secara manusia tidak masuk akal. Ya, tatkala kita mengalami tantangan ataupun kesulitan, apapun bentuknya, dalam hal apapun juga, Tuhan sekali dia buka jalan, sungguh di luar kemampuan kita untuk memikirkannya, mengerti, ataupun sulit untuk kita terima dengan logika. Apalagi menyangkut pelayanan. Ya, pelayanan dalam hal untuk kesembuhan bagi orang-orang yang kita doakan, dan lain sebagainya. Sungguh sangat-sangat banyak hal yang tidak bisa dicerna oleh otak pikiran kita. Satu kali kami penginjilan kesembuhan ilahi di satu hotel di Sumatera Selatan. Saat itu selesai khotbah, kami akan mendoakan beberapa orang yang mewakili orang-orang yang membutuhkan kesembuhan. Maka yang pertama saya panggil naik ke atas adalah bagi Anda yang ada benjolan. Silakan maju ke depan, Tuhan Yesus sembuhkan benjolanmu. Dan Anda tahu, maju ke depan seorang ibu yang badannya juga lumayan besar, lalu dia menghadap saya untuk didoakan. Saya tanya, benjolannya di mana? Benjolannya ada di buah dada. Saya tanya, berapa besar benjolan itu? Benjolannya sebesar telur angsa katanya. Hah, sebesar telur angsa? Gede dong. Waduh, dalam hati saya, kalau telur puyuh masih gampang. Telur ayam masih oke. Tapi ini telur angsa segede itu. Saya panggil istri saya naik ke atas, jaga kode etik. Lalu ibu ini taruh tangan di atas benjolannya, di bagian dadanya. Lalu istri saya taruh tangan di atas ibu itu, dan saya taruh tangan di atas tangan istri saya. Lalu saya berdoa. Saat baru mulai berdoa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sembuhkan benjolan segede apapun juga Tuhan, aku percaya Engkau sanggup menghabiskan benjolan itu, menghilangkannya seketika ini juga, karena kami telah mengalami Engkau Tuhan yang dahsyat, bagimu tidak ada yang mustahil.
Saya sedang tumpang tangan di atas tangan istri saya yang menumpang tangan di atas tangan ibu tersebut. Tiba-tiba ibu itu menjerit teriak kencang sekali. Ya, dia berteriak. "Ah!" Kita kaget juga apa yang terjadi. Dia merasakan ada kuasa Tuhan turun menaungi dadanya dan dia merasakan ada satu hawa yang panas membakar bagian dadanya dan seketika itu juga dia rasakan benjolannya hilang dan dia sembuh. Saudari, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, dia sanggup melakukan apa yang manusia tidak sanggup lakukan. Dia pencipta langit dan bumi segala isinya. Bagi dia mau sembuhkan benjolan segede telur puyuh kayak, telur ayam kayak, telur angsa kayak, bahkan segede mangga pun. Bagi Tuhan sama kecilnya. Dia sanggup melakukan segala perkara. Percayalah, maka kita akan mengalami mujizat dalam kehidupan kita, dan kita akan mengalami suatu kehidupan yang tiada yang mustahil. Itu tergenapi dalam kehidupan kita. Kau jadikan semua indah, kau jadikan tak ada jadi ada, kau berkuasa, kau ajaib, kau bertata di sini. Tak ada yang mustahil bagi Yesus. Sesakanku, kau sumber kekuatanku. Kau jadikan semua indah, kau jadikan tak ada jadi ada. Kau ajaib, kau bertata di sini. Tak ada yang mustahil bagi Yesus. Tak ada yang tak mungkin dalam kehendakmu. Kau penolong terbukti dalam kesesakanku. Kau sumber kekuatanku. Tak ada yang mustahil bagi Yesus. Tak ada yang tak mungkin dalam kehendakmu. Kau penolong terbukti dalam kesesakanku, dan kau sumber kekuatanku. Tak ada yang mustahil bagi Yesus. Tak ada yang tak mungkin dalam kehendakmu. Kau penolong terbukti dalam kesesakanku, dan kau sumber kekuatanku. Ya, tadi kita telah sampaikan fondasi yang pertama supaya bisa mengalami kehidupan yang tiada mustahil. Maka kita harus bangun fondasi yang pertama adalah percayalah kepada Tuhan kita yang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Sekarang fondasi yang kedua yang harus kita mengerti ialah bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Ya, yang pertama bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, yang kedua bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Dalam Yeremia pasal 32 ayat 27, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagiku? Dalam bahasa Inggris, behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Ya, dalam terjemahan bahasa Inggris King James Version ini menekankan pada kita. Ya, yang dikatakan dalam bahasa Alkitab Indonesia berkata, adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Tapi bahasa Inggris berkata, adakah sesuatu yang terlalu sulit bagiku? Nah, ini pengalaman pribadi saya ialah saat suatu kali sebelum anak saya datang bersekolah di luar negeri. Ya, dia sudah menginjak usia hampir 18 tahun. Suatu kali entah nggak angin, nggak hujan, tiba-tiba dia bersama mamanya ngocok-ngocokin bapaknya ini. Kasih tahu, Pak, beliin dia mobil Yaris dong. Toyota Yaris. Saya pikir, kamu cita-cita mau sekolah di luar negeri. Sekarang belum genap usia 18 tahun, mana ada SIM-nya, mana ada surat mengendarai mobil. Lagi pula mau ngapain? Nanti udah mau berangkat sekolah, lah ini mobil hanya dipakai untuk beberapa bulan, lalu mau ke luar negeri. Aduh, ini anak, ya nggak usah lah. Ya kalau kita mau ngomong secara dengan spontan ataupun orang kasar gitu ngomongnya, minta Yaris jidat lu gitu loh. Ya mana masuk akal sih. Mau ngapain sih? Umur belum cukup. Belum ada SIM untuk ngendari mobil. Lagi pula udah mau ke luar negeri sekolah. Bagaimana ke luar negeri sekolah aja kita mesti pikirin biaya juga nggak sedikit gitu. Suatu hari mendekati Natal, dia kirimin bapaknya, dia kirimin saya satu kartu ucapan Natal, ya, Christmas card. Dia tulis selamat hari Natal dan lain sebagainya. Terus dia taruh ayat ini di bawahnya. Merry Christmas, Dad. Thank you for Yaris. Lalu ayat Yeremia 32 ayat 27 ini. Dalam hati saya, kurang asam juga ini anak. Ini permintaannya agak ngotot ini. Tapi kalau mau dikaji dengan ayat ini, mana kita boleh mengecilkan iman dia. Dia punya iman terhadap Tuhan, dia percaya Tuhan yang dia percaya adalah Tuhan yang tidak pernah ada istilah sukar. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan itu. Seterima kartu Natal tersebut, saya hanya mesem-mesem dan hati berpikir, tapi jangan kecilkan hati dia juga lah. Ya sudah, kita dukung aja. Kalau Tuhan nggak dorong, Tuhan nggak gerakin hati kita, boro-boro lah beliin dia mobil Yaris. Aduh, nggak mungkin lah. Ya sepeda motor juga mungkin males beliin dia. Buat apa? Udah mau ke luar negeri. Tapi dia imannya betul-betul iman yang sangat-sangat persisten, iman yang tekun, dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh pegang janji Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Tuhan tidak ada yang sukar. Lalu tiba waktunya. Sebelum Natal tiba, suatu hari betul-betul dia adalah orang pertama di dalam gereja kami, ya dalam pelayanan saya, orang pertama. Saya aja belum pernah dapat mobil. Lah, ini anak kelewatan saya pikir. Betul, satu hari dia dapatkan hadiah sebuah mobil Toyota Yaris sebelum keberangkatannya ke luar negeri untuk sekolah. Maka akhirnya genap usianya dan biasa urus surat izin mengendarai mobil, SIM, lalu dia bisa sempat membawa mobil tersebut
beberapa waktu lamanya, dan tidak lama kemudian dengan mobil ini dia mau berangkat, ya nggak mungkin bawa mobilnya ke Australia, dan akhirnya mobil itu mau tidak mau harus diuangkan alias dijual. Ya dijual ya dengan rugi nggak seberapa, toh ya anggap aja lah kuenya agak somplak dikit aja, hadiah kuenya ya sama aja, itu namanya berkat Tuhan. Singkat kata, itu mobil dijual cukup buat dia untuk kuliah di Australia, dan mujizat-mujizat lain menyertai seiring dengan mulai dari mobil itu dia peroleh. Saudara, ya anak ini ada di samping kita yang tadi menyanyi, namanya Elizabeth. Saya kagum dengan imannya saat itu. Mau tidak mau kita selalu mendukung bahwa betul apa yang dikatakan firman Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Dia Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dia Tuhan yang pencipta dari segala makhluk terhadap setiap umat manusia, engkau dan saya. Dia Tuhan kita. Dari yang tidak mungkin dia bisa menjadikan mungkin. Dari yang tidak ada dia bisa menjadi ada. Itulah Tuhan kita. Tidak ada sesuatu yang sukar. Tidak ada sesuatu yang menyulitkan dia. Sekali dia turun tangan, yang sulit pun menjadi tidak sulit. Dalam Markus 10 ayat 17 hingga 27. Markus 10 ayat 17 ayat sampai dengan ayat 27. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Dan kalau Anda membaca kembali ayat-ayat yang tadi saya bacakan itu, jangan kita salah tafsir dan salah kita artikan. Bukan berarti orang kaya tidak bisa masuk surga. Bukan berarti Tuhan Yesus menyatakan bahwa setiap orang kaya sukar untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Namun, sah-sah saja jika engkau menjadi seorang yang kaya, seorang yang beruang, engkau tetap dilayakkan oleh Tuhan, beroleh kasih karunia, diselamatkan Tuhan untuk masuk dalam kerajaan surga, alias kita memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal di dalam kerajaan surga selama-lamanya. Benar itu bisa terjadi. Namun, seringkali kita melihat banyak orang yang beruang,
banyak orang yang kaya raya justru menjadi sukar bagi dia untuk tidak terhambat, tidak terhalangi oleh karena kekayaannya yang begitu banyak yang dia miliki itu. Seringkali kekayaan atau harta benda menjadi penghalang seseorang untuk mengalami kuasa Tuhan. Seringkali, ya bukan untuk Anda, ya mungkin mereka yang lain yang di luar sana, ya mereka kaya raya dan oleh karena kekayaannya, hartanya yang banyak itu, akhirnya ya seperti yang terjadi di hadapan Yesus. Dia datang pada Yesus mau bertanya bagaimana untuk diselamatkan. Sekali Tuhan Yesus katakan, kamu sudah ikuti belum hukum Taurat? Dia berkata, sejak kecil dia sudah ikuti, dia sudah turuti, dia sudah lakukan. Ini sudah sangat bagus. Maka Yesus menaruh kasih kepada orang demikian. Ya, Yesus belas kasihan kepada orang demikian. Yesus mengasihi orang demikian. Ya, yang selalu taat melakukan segala hukum-hukum Tuhan. Namun Yesus melihat tembus ke dalam hidup orang tersebut. Bahwa seiring dengan kekayaan atau hartanya yang banyak itu, seringkali menjadi penghambat bagi dia untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, menjadi penghambat bagi dia untuk bisa mengalami kuasa Tuhan. Seringkali dengan kekayaannya itu menjadikan alasan mengapa dia tidak bisa sepenuh hati, bukan hanya melakukan kebajikan, bukan hanya melakukan hukum Taurat, mentaatinya dengan baik, namun esensinya, namun secara hakikinya dia tidak mempunyai satu hubungan yang dekat, intim, relasi yang betul-betul tersambung dengan sumber segala sesuatu. Kalau kita mengerti segala apapun yang kita miliki, yang Tuhan izinkan kita bisa himpun dalam segala prestasi atau usaha atau perjuangan kita di dunia ini. Namun harus kita akui pula, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, kalau bukan karena anugerah Tuhan, seketika semua apapun yang kita miliki bisa sirna, melayang lenyap, seperti apa kata Alkitab, dia akan tumbuh sayap, bisa meninggalkan kita. Dan jangan karena harta kekayaan kita peroleh itu lalu membuat kita angkuh dan kita merasa bahwa kita sanggup, kita mampu menangani segala apapun juga dengan harta kekayaan kita. Ya, uang, harta bukan segala-galanya, tetapi tidak ada uang, tidak ada harta, memang segala-galanya akan jadi sukar. Tapi kalau kita mengerti kita telah memiliki harta dan uang yang banyak yang Tuhan karuniakan pada kita, kita tahu kita hanya pengelola. Tuhanlah adalah majikan kita. Dia yang mempunyai segala apapun. Dia adalah sumber segala-galanya tanpa oleh berkat kasih karunia-Nya. Segala apapun yang kita dapatkan itu bisa melayang lenyap dan tidak bisa kita nikmati dengan sesungguh-sungguhnya dalam hidup ini. Oleh karena itu, Yesus katakan, sukar banget bagi orang kaya itu, sukar sekali bagi orang yang memiliki harta benda banyak dan uang yang banyak untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Namun, Yesus katakan, walaupun sukar bagi manusia, bagi Tuhan tidak sukar. Bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tapi tidak demikian bagi Allah. Sebab bagi Tuhan segala sesuatu adalah mungkin. Oleh karena itu, fondasi kedua ini kita bangun dengan sungguh-sungguh bahwa bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Ya, ada seseorang yang akan kita wawancarai sehabis ini. Orang ini kalau secara manusia, ya sukar bagi dia untuk bisa percaya Tuhan Yesus. Apalagi saat ini dia telah menjadi seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan. Ya, pada latar belakangnya dari keturunan yang sama sekali tidak masuk akal bisa percaya Yesus, bisa jadi orang Kristen. Walaupun dia pernah sekolah di sekolah Kristen.
Walaupun dia pernah membanding-bandingkan segala agama-agama dan ingin mencari siapa sebenarnya Tuhan yang bisa menyelamatkan. Namun karena profesi dan pekerjaannya, dia merasa dirinya udah baik. Apalagi orang ini memang orang yang baik. Ya, selalu turut sepenanggungan dengan orang, selalu empati dengan sesama, selalu menolong ibarat sendiri kalau nggak punya duit pun, kalau perlu segala apa yang ada padanya dia pengen jual, dia tolong orang lain. Inilah dia. Nanti kita akan wawancara dengan Pendeta Harun Yusuf. Mari kita saksikan wawancara berikut ini secara virtual. Shalom Pendeta Harun Yusuf. Shalom semuanya. Ya, puji Tuhan, hari ini kita boleh wawancara dengan Bapak Harun Yusuf secara virtual, boleh membagikan kepada semua pemirsa dari All by Grace bagaimana kita membahasakannya dalam praktek pengalaman hidup sebagai seorang mantan yang belum percaya Tuhan, namun sekarang sudah percaya Tuhan Yesus, bahkan sudah menjadi pelayan, jadi hamba Tuhan. Ya, kita mau lihat di sini betapa Tuhan yang kita percaya bagi dia tidak ada mustahil, dan bagi Tuhan kita tidak ada yang sukar. Bagaimana Pendeta Harun Yusuf akan menjelaskan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang sukar, sehingga akan menjadi suatu masukan buat kami semua pemirsa untuk boleh lebih lagi membangun fondasi iman kami untuk mengalami suatu kehidupan. Tidak ada yang mustahil bagi kehidupan kami. Silakan Pak. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi saya ingin membagikan ya pengalaman hidup saya. Ya, dari belum kenal Tuhan, akhirnya bisa mengenal Yesus sebagai juru selamat. Jadi ceritanya ataupun sejarahnya begini. Jadi pekerjaan saya pada masa lalu sebelum mengenal Tuhan adalah mengikuti jejak dari para kakek dan ayah kami sebagai peramal nasib dan juga ya sebagai ahli menata bangunan untuk mendatangkan hoki atau yang seringkali ya disebut sebagai ahli tanda petik yaitu Hong Shui atau Feng Shui. Nah saudara, waktu itu papa saya mempunyai murid 46 orang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya. Jadi kami memiliki pasien-pasien ya, yang sangat percaya kepada papa saya. Dan semuanya waktu itu berjalan dengan ya tanda petik istilahnya ya baiklah istilahnya. Nah, diawali dengan adik perempuan saya yang menikah dengan seorang Kristen yang sejati. Ya. Nah saudara, waktu itu kami sekeluarga belum percaya Tuhan, berarti hanya adik saya saja perempuan yang menjadi orang yang percaya Yesus. Ya mereka tidak bisa memberitakan Injil ataupun mengabarkan Yesus ya kepada kami dan keluarga karena sangat berbeda ya kepercayaannya dan juga keyakinannya. Nah saudara, setahun kemudian ya, setelah adik saya menikah, maka setahun kemudian saya yang menikah. Nah di dalam tahun pertama pernikahan kami, maka istri saya melahirkan anak yang pertama. Jadi anak pertama itu lahir semuanya waktu itu adalah normal, tidak operasi, dan saya masih ingat ya beratnya ya kurang lebih 3,3 kilo. Ya. Waktu lahir itu sehat semuanya, boleh katakan ya sempurna lah. Ya. Tetapi apa yang terjadi ya malamnya ternyata anak itu kejang-kejang dan kemudian akhirnya anak itu dibawa ke rumah sakit. Ya kemudian saya nungguin ya anak itu selama 4 hari, kurang lebih 4 hari 4 malam lah saya nungguin ya. Nah setiap saat dia bisa kejang-kejang. Ya tidak lama kemudian akhirnya anak itu ya meninggal dunia. Dan sampai sekarang pun saya tidak tahu ya sebabnya apa dan penyakitnya apa, saya tidak tahu dan kami tidak tahu. Nah itu adalah satu pengalaman yang sangat ya istilahnya ya yang kami tidak bisa terima ya, karena saya berpikir kami sekeluarga ini adalah keluarga yang baik-baik
ya suka menolong orang dengan ilmu-ilmu kami. Ya, kenapa jadi anak pertama kami itu bisa meninggal? Nah, saudara, saya pikir itu sudahlah ya nasib ataupun ya tanda dulu kami percaya wah itu sudah takdir. Saya pikir begitu. Ya. Dan selanjutnya apa yang terjadi? Kemudian istri saya hamil anak yang kedua. Ya. Nah, anak kedua itu kami jaga dengan lebih hati-hati lagi dan juga lebih istilahnya waspada lah, ya. Sampai bulan ke-7 atau ke-8 ya kurang lebih ya bulan tersebut akhirnya apa yang terjadi, mendadak istri saya badannya panas, demam, dan kami pergi untuk mencari tahu ya apa yang terjadi. Ternyata ya dikatakan oleh dokter bahwa anak dalam kandungan itu ya sudah tidak terdengar lagi detak jantungnya. Ya 7 bulan, 8 bulan itu kan sudah besar, seharusnya sudah terdengar detak jantungnya, tetapi tidak terdengar lagi. Dan akhirnya anak itu ya ketika ya anak itu dinyatakan sudah meninggal ya. Nah, itulah yang terjadi dalam kehidupan kami. Ya, waktu itu saya belum mengenal Tuhan, istri saya belum kenal Tuhan, kami juga belum mengenal Tuhan sekeluarga kecuali yang adik perempuan saya yang sudah menikah dengan orang Kristen itu. Ya. Nah, saudara kasih, pengalaman meninggal dengan 2 anak kami ini menjadi satu trauma. Ya. Jadi saya jadi bingung, stres, ya, bahkan sampai akhirnya menjadi depresi, ya. Kehilangan harta saya bisa cari lagi, kehilangan teman ataupun sahabat saya bisa cari lagi, tetapi kehilangan darah daging sendiri ya berturut-turut 2 kali itu menjadi satu yang tidak bisa saya pahami dan juga saya mengerti pada saat itu. Nah, saudara, ya, dan juga tidak ada jawaban yang pasti mengapa itu terjadi. Nah, saudara, waktu berjalan terus, sampai ya, berikutnya istri saya hamil yang ketiga. Nah, hamil yang ketiga ini saya menjadi tambah stres karena saya khawatir anak pertama tidak dapat, ya, anak kedua juga tidak dapat, dua-duanya meninggal. Apakah anak yang ketiga ini, ya, apakah bisa ya, kami mendapatkannya, memperolehnya, ataupun harus ya ataupun bisa mengalami ya, yang seperti anak pertama, anak kedua menjadi trauma, ya, jadi stres, saudara. Siapa sih yang tidak khawatir, tidak takut, istilahnya bisa kehilangan lagi? Maka kami mencari dokter, ganti dokter semuanya, kami konsultasi dengan apapun juga dengan ilmu papa saya semuanya angkat tangan semuanya. Ya, dokter pun tidak berani menjamin. Ya, malah dikatakan anak pertama demikian, anak kedua demikian, anak ketiga ya mungkin juga bisa terjadi. Disitulah membuat kami ini ya tambah bingung, saudara. Nah, saat itu saya tidak ada jalan lain, ya, tidak menemukan jalan, ya, tidak bisa apa-apa. Dalam kondisi demikian datanglah ya orang Kristen ya yang percaya Yesus lah, ya, pengikut Yesus datang ya ke rumah kami, ya saya tidak kenal, saudara. Mereka ketok pintu, akhirnya ya saya pikir ada urusan pekerjaan atau apa, persilakan masuk. Nah, akhirnya singkatnya mereka menawarkan jalan keluar, ya. Tidak kenal, saudara. Ya, sekarang saya sih sudah tahu bahwa itu ada ya utusan daripada Tuhan, ya, Yesus yang begitu mengasihi keluarga kami, ya. Nah, mereka akhirnya menyampaikan kabar baik bahwa ya untuk mencari jalan keluarnya bisa coba ataupun ya ikut Yesus lah, ya. Tetapi saat itu saya tidak bisa terima karena saya yang mempunyai tradisi dan kebudayaan kami sendiri, ya, dari kakek sampai papa tidak mungkin bisa menjadi pengikut Yesus, saudara. Nah, tetapi saudara, apa yang terjadi? Nah, mereka menawarkan jalan, ya. Saya pikir ya tidak ada jalan, ya. Jalan itu saya paling tidak suka, ya, yaitu jalan Yesus itu. Nah, saudara, tetapi apa yang daya, saya pikir ya udahlah, ya, saya coba. Nah, saya tanda petik ya izinkan istri saya untuk pergi, ya, untuk beribadah kepada Tuhan Yesus, yaitu melalui adik ipar saya dan adik saya ya, yang sudah percaya Yesus, saudara. Nah, saya pikir udah ikut aja lah, ya, coba aja, ya, semua jalan sudah kita tempuh kok, ya. Secara medis tidak ada jaminan, ya, secara ilmu papa saya juga tidak ada jaminan, ya, tanya kiri kanan tidak ada jawaban. Akhirnya istri saya jadi rajin, ya, ikut ibadah persekutuannya dan juga seringkali didoakan, ya, sama pendeta-pendeta, para hamba Tuhan lah, ya, untuk keselamatan anak yang ketiga yang sedang dikandungnya, ya, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Nah, kemudian anak ketiga ini benar ya itu
lahir dengan sempurna, ya, dan sekarang sudah besar, ya sudah ya berumah tangga, sudah berkeluarga, ya puji Tuhan. Ya. Anak pertama yang meninggal itu anak laki-laki, ya. Anak yang kedua yang meninggal pun itu anak laki-laki. Nah, anak yang ketiga ini, ya saya berani katakan ini adalah anugerah kasih karunia daripada Tuhan. Akhirnya dia kembalikan anak ketiga ketika ya kami mulai mau ya untuk percaya kepada Yesus. Maka anak ketiga ini lahir dan sempurna, ya itu semua anugerah Tuhan. Tapi saya sendiri belum percaya Yesus, ya, tetapi istri saya sudah percaya kepada Tuhan. Nah, berlanjut saudara, akhirnya hamil lagi anak yang keempat, saudara, ya. Jadi anak yang ketiga itu berarti ya sekarang menjadi anak pertama kami lah, anak laki-laki. Nah, anak keempat ya akhirnya saudara juga lahir dengan sempurna. Dan akhirnya semuanya karena anugerah Tuhan. Pada saat itulah saya sudah mulai ya untuk percaya kepada Yesus. Ya, karena pada saat orang Kristen itu datang menginjilin kami pada awalnya, saya sudah mulai mempelajari Alkitab ya, mencari jalannya Tuhan istilahnya. Tetapi sebenarnya waktu itu bukan mencari jalan Tuhan lah, pengen tahu ya apa sih yang Yesus tawarkan ya di dalam kehidupan kami ini. Nah, saudara, saya pikir ya melalui Tuhan Yesus inilah ya pengenalan kepada Tuhan, akhirnya Tuhan pulihkan semuanya. Nah, saat itulah saya harus menentukan pilihan ya untuk menerima daripada tawaran Yesus ya untuk selanjutnya mau nggak saya mengikut Dia. Ya akhirnya singkatnya ceritanya akhirnya ya pengenalan saya akan Tuhan, dan Tuhan telah memberikan tawaran kepada saya. Saya tahu Tuhan Yesus tidak pernah memaksakan ya untuk mengikut Dia, tidak ya, tetapi Dia sudah menyelamatkan kami, sudah kembalikan dua anak kami, dan saya pikir ya udahlah saya terima tawaran Yesus untuk melanjutkan hidup ini, ya, menjalankan hidup ini bersama dengan Tuhan dengan kedua anak kami. Nah, saudara, ya kedua anak kami yang lahir ini adalah laki-laki. Jadi dua yang meninggal itu laki-laki, Tuhan Yesus kembalikan dua anak laki-laki. Nah, sejak saat itulah saudara saya mengambil satu keputusan, apapun yang terjadi, kami seisi rumah kami hanya percaya kepada Yesus. Kemudian kami melepaskan pekerjaan kami semuanya ya. Dan saya tahu akhirnya ya sebelum itu tahun 89 ya, tahun 87 Mama sudah bertobat, terima Yesus. Papa tahun 88 bertobat. Boleh dikatakan saya terakhir, adik-adik sudah semuanya percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, akhirnya mulai saat itu kami berserah kepada Tuhan ke dalam kehidupan kami. Waktu itu saya belum melayani Tuhan, baik usaha, pekerjaan, semuanya ekonomi, dan semuanya saya serahkan ke dalam hidup, ke dalam Tuhan. Nah, saudara, ya sekarang ya dua anak kami ini sudah menikah dan masing-masing sudah memiliki satu anak ya. Mereka semuanya ini sudah ya karena kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan, mereka sudah di ladang pelayanan ataupun sudah melayani Tuhan. Jadi kami ini bersyukur sampai hari ini semua bisa ada, semuanya karena anugerah dan juga kemurahan daripada Tuhan. Ya, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang terlalu sukar buat Tuhan, benar saudara ya. Saya percaya bahwa ini adalah anugerah daripada Tuhan. Demikianlah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itulah sekilas perjalanan pertobatan kami sekeluarga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ya, Anda telah mendengarkan apa yang dituturkan oleh Pendeta Harun Yusuf. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil, dan akhirnya Tuhan bisa memimpin berkasih karunia sampai dia boleh menjadi seorang yang percaya Tuhan Yesus, bahkan yang bisa menjadi seorang hamba Tuhan Yesus Kristus dan melayani Dia dengan sepenuh waktu. Terima kasih kepada Pendeta Harun Yusuf untuk waktunya, walaupun secara virtual, tapi telah menjadi berkat bagi semua pemirsa dari program All by Grace. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Pendeta Harun Yusuf. Ya, sama-sama, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekarang kita masuk kepada fondasi yang ketiga. Fondasi pertama, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Fondasi kedua, bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Kalau kita bangun kedua fondasi ini, kita akan kuat. Dalam kehidupan ini,
Tidak akan ada masalah buat kita untuk mengalami tiada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Dan sekarang kita bangun lagi fondasi yang ketiga. Dan yang terakhir ini adalah bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Jadi bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Bukan hanya bagi Tuhan, tapi bagi orang yang percaya juga tidak ada yang mustahil. Ya, satu kali saya sebelum keluar dalam satu mission trip, saya perhatikan kenapa mata saya sebelah kiri ini ada satu yang mengganggu. Biasanya kalau kita namanya daging tumbuh atau kutil namanya, ya kalau di leher atau di bagian-bagian tubuh yang lain, itu normal-normal. Nah ini kali dia tumbuhnya pas di pinggir daripada mata kiri saya. Jadi saya sekali melihat ke depan, selalu ada sesuatu yang mengganggu. Itu seperti ada carang pohon, ada sesuatu yang mengganggu gitu, sangat-sangat mengganggu. Nah kalau secara manusia, mungkin kita pikir ya sudahlah, kita pakai pinset atau kita pakai gunting kecil, kita berani gunting saja. Namun karena saat itu saya ngeri, saya ngeri kalau saya cabut dengan pinset atau saya gunting dengan gunting kecil. Kalau ketusuk bagaimana? Kalau pendarahan terjadi bagaimana? Kalau pendarahannya nggak berhenti bagaimana? Dan saya merasa, aduh, ini sangat repot banget. Untuk beberapa waktu saya ngalamin ini yang namanya daging tumbuh, sangat mengganggu. Lalu sebelum saya berangkat untuk suatu tugas penginjilan, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu yang mustahil bagi manusia, bagimu tidak mustahil. Maka saya percaya apa janji Tuhan, saya tumpang tangan dengan satu jari saya taruh di atas daging tumbuh itu. Dan saya berdoa dengan sungguh hati, dan saya percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Dan keesokan harinya, sangat ajaib. Tidak diapa-apain, tidak digunting, tidak dipakai pinset cabut. Besok pagi dia bisa kering dan saya tinggal hapus seperti kotoran mata saja dan langsung hilang. Sampai hari ini tidak ada bekasnya. Nah, mau diapakan kita ceritakan hal demikian? Ya, bagaimana ini bisa terjadi? Apa prosedurnya? Apa prosesnya? Kok bisa demikian? Sungguh tidak bisa dicerna dengan otak kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Nah, Markus 11 ayat 12 hingga ayat 14, lalu disambung dengan ayat 20 hingga 24. Nah, di depan ayat 11 sampai 12 itu, suatu hari Tuhan Yesus bersama murid-muridnya melewati suatu pohon ara, lalu pada saat itu Yesus merasa lapar, dan Yesus pengen mendapatkan buah ara dari pohon tersebut. Namun ketika dia melihat ke atas pohon tersebut, tidak mendapatkan buah yang diharapkan. Lalu Yesus katakan di depan murid-muridnya, mulai sekarang tidak ada orang lagi mau memakan buahmu. Kita khusus perhatikan ayat 20 sampai 24. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Oleh karena itu, saudari, tidak ada yang mustahil bagi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya, yaitu anak-anak Tuhan yang pada dirinya tidak ada keraguan.
Sungguh-sungguh percaya artinya tidak ada keraguan, tidak ada bimbang dan ragu. Orang-orang percaya namun ada keraguan-raguan ataupun bimbang. Orang demikian, mujizat tidak akan terjadi. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan namun tidak mengalami karya Tuhan yang ajaib melalui mujizat yang harusnya mewarnai kehidupan setiap kita orang percaya. Pastikan diri kita menjadi anak-anak Tuhan yang tiada keraguan terhadap Tuhan, terhadap janji Tuhan, sehingga kita bisa mengalami penggenapan janji-janji Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh, kita jangan ragu-ragu, kita jangan bimbang. Ya, seperti dalam Markus pasal 11 tadi, Tuhan Yesus katakan pada ayat yang ke-22. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Artinya, fondasi pertama, Allah siapa? Allah yang bagaimana? Engkau percaya. Ini bereskan. Kalau engkau tahu siapa Allahmu, siapa Tuhanmu, yang engkau percaya kepada Dia, engkau menaruh pengharapanmu, maka engkau harus pegang fondasi pertama tadi. Dia adalah Allah yang bagi Dia tidak mustahil. Kalau engkau punya pegangan yang teguh terhadap siapa Tuhanmu, bagi Dia tidak mustahil, maka Tuhan Yesus katakan, pada saat engkau berkata kepada gunung ini, beranjak atau tercabut, pindah, tercampak ke dalam laut. Jadi ada suatu tindakan secara proklamasi, secara proklamir, suatu deklarasi. Ya, kita katakan pada gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung kesulitan, gunung-gunung ekonomi, gunung-gunung sakit penyakit yang sedang kita alami dalam kehidupan ini. Kita harus membuat satu imajinasi, membuat satu bayangan-bayangan dalam roh kita. Bahwa semua gunung-gunung penghalang, gunung-gunung kesulitan, gunung-gunung ekonomi ini, semuanya tercampak ke dalam laut. Tapi syaratnya asal tidak bimbang hatinya. Ya, artinya kalau kita ingin mengalami mujizat-mujizat Tuhan yang spektakuler dalam kehidupan kita, ya, bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Kita bisa mengalami. Maka langkah pertama yang kita lakukan ialah kita membayangkan dulu. Sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dalam imajinasi secara roh, secara iman, kita percaya. Walaupun kita belum meraihnya, kita belum memperolehnya, tapi kita bayangkan kita telah mengalaminya. Mungkin saat ini engkau sedang lemah, mungkin saat ini engkau sedang sakit pinggang, sakit bagian pinggul, atau sakit bagian tangan, sakit bagian pundak, atau sakit kepala, atau sakit apapun juga yang sedang engkau hadapi. Dalam imanmu engkau bayangkan, engkau sudah sembuh, engkau sudah lega, engkau sudah bisa leluasa menjalani kehidupan ini. Engkau sudah bisa keluar walaupun harus pakai protokol kesehatan, kau taati. Pakai masker, jaga jarak, dan lain sebagainya. Jangan lupa, kita tetap bisa jalan kehidupan ini tidak lagi terhambat oleh karena situasi kondisi kita yang sakit itu. Mungkin saat ini kita sedang terpuruk soal ekonomi. Ada gunung ekonomi yang begitu tinggi menghadang di depan. Katakan pada gunung itu, bayangkan gunung itu telah pindah ke dalam laut. Dan dia akan pindah ke dalam laut, kata Yesus. Jadi syaratnya ialah kita harus berani memproklamirkan dengan iman dan juga bisa membayangkan dengan iman, berimajinasi secara iman. Dan yang ketiga ialah kita jangan bimbang. Jangan ada keraguan. Ya, kalau kita tidak bimbang dan tidak ada keraguan, maka apa yang diwahyukan oleh Tuhan bagi kita pada saat ini tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Maka kita akan mendapatkan dan mengalami penggenapan dari apa yang Tuhan telah janjikan dan Tuhan telah wahyukan kepada kita dan kita telah sampaikan kepada Anda sekalian. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya,
Jangan izinkan keraguan-raguan. Jangan izinkan kebimbangan mengganggu dan menggerogoti imanmu. Di mana ada keraguan, di mana ada kebimbangan, di situ iman pun hilang. Musuh iman adalah bimbang. Musuh iman adalah ragu-ragu. Jangan izinkan keraguan-raguan, kebimbangan mempengaruhi akan pendirian imanmu itu kepada siapa kau percaya. Dia Tuhan pembuat mujizat, Dia Tuhan yang tidak pernah ada yang sukar, Dia Tuhan yang tiada mustahil bagi Dia. Markus 9 ayat 17 hingga 27. Seseorang datang pada Yesus mohon supaya Yesus menyembuhkan anaknya yang diganggu oleh iblis, diganggu oleh setan yang membuat dia bisu. Dan dia seringkali dikerjain oleh roh itu sampai dia membanting-banting tubuhnya di atas tanah, bahkan menyeretnya ke api dan menyeretnya ke air dan lain sebagainya, ingin membinasakan anak ini. Orang ini datang pada Yesus dan minta Yesus supaya menyembuhkan anaknya. Orang ini berkata pada Yesus, Tuhan, jikalau engkau dapat, engkau sembuhkanlah anak kami. Maka pada ayat 23 Tuhan Yesus menjawab dia, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Pada ayat 23 mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara-saudari, Yakobus juga menulis dalam Yakobus pasal 1 ayat 6 hingga ayat 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Karena itu saudari, engkau bangun fondasi dengan baik. Supaya engkau mengalami suatu kehidupan yang di dalamnya engkau mengalami tidak ada yang mustahil bagi hidupmu. Fondasi pertama adalah bagi Tuhan yang kau percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Yang kedua, bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Dan yang ketiga adalah bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil. Orang yang percaya adalah orang yang padanya tidak ada keraguan. Orang yang percaya, orang yang tidak terdapat kebimbangan. Dengan demikian, kita akan mengalami suatu kehidupan sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya. Yang dalam kehidupan kita setiap saat, mungkin saja hal-hal mustahil bisa terjadi, namun bagi kita, tidak ada yang mustahil akan mewarnai kehidupan dan pengalaman hidup kita. Saya harap Anda semua boleh mengalami hal-hal yang mujizat-mujizat yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi hidupmu, dan Roh Tuhan yang akan senantiasa memimpin, memberi pewahyuan, mengurapi, meneguhkan imanmu, sehingga bagi Tuhan saat Dia datang ke kehidupan kita melalui Roh Kudus-Nya yang akan memimpin hidup kita senantiasa, maka kita akan mengalami bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang sukar, dan bagimu yang percaya tidak ada yang mustahil juga. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil
yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sama-sama kita nyanyikan, haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu hati dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk pewahyuan-Mu yang kami terima pada kali ini. Tuhan, Kau menyatakan bagi kami sekalian yang sungguh-sungguh rindu dan percaya dan sungguh hati, kami boleh izinkan Tuhan mengalami suatu kehidupan yang di dalamnya penuh dengan diwarnai dengan perkara-perkara yang tiada yang mustahil. Jadi bukan hanya cerita di Alkitab, tapi kami boleh alami dalam kehidupan kami. Tiada yang mustahil selalu kami alami dalam kehidupan kami. Karena kami telah membangun fondasi iman kami. Kami tahu kepada siapa kami percaya, yaitu Tuhan yang bagi Dia tidak ada mustahil, karena Dia adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, cakrawala dan segala alam semesta. Semua adalah perbuatannya, semua adalah karya, semua adalah ciptaannya. Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil. Dari yang tidak ada, Engkau bisa membuat jadi ada. Dengan firman-Mu, dengan kuasa dan kemuliaan-Mu, semuanya tercipta. Bahkan Tuhan, semua makhluk manusia pun termasuk di dalamnya adalah ciptaan-Mu, adalah hasil karya-Mu yang ajaib, menyatakan kepada kami Tuhan. Oh Tuhan, bagimu Tuhan tidak ada yang sukar, tidak ada yang sulit bagimu Tuhan. Bila mana kami mau belajar ilmu kedokteran, kami mau terus meneliti, mendalami betapa kompleksitasnya suatu hidup manusia. Oh, katakanlah soal otak, soal jantung, soal peredaran darah, soal syaraf demi syaraf, soal seluruh anggota tubuh kami. Tak habis-habisnya kami kagum. Tuhan, manusia yang begitu kompleks, begitu sophisticated, begitu canggih Tuhan. Engkau buat tidak ada seorang pun yang bisa menciptakan seperti Dikau. Maka manusia mau sombong apa? Satu makhluk yang terkecil pun, semut kami tidak mampu menciptakannya. Tuhan, tolong kami, supaya kami tahu bagimu terlalu mudah, tidak ada sukar. Engkau bisa memberi warna-warni,
terhadap burung-burung, kupu-kupu, untuk segala makhluk dengan segala keberadaannya, termasuk manusia apalagi Tuhan. Oh Tuhan, kami sungguh kagum dengan Dikau. Tidak ada yang sukar bagimu. Jika kami menaruh fondasi ini, membangun fondasi ini kuat, maka kami pun pada gilirannya, sebagai umat percaya kepadamu, kami tidak mau ada keraguan. Kami tidak mau izinkan ada kebimbangan dalam hidup kami. Maka bagi kami yang percaya pun, kami akan alami tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu Tuhan, mari Engkau teguhkan kami sekalian pemirsa pada kali ini dalam episode All by Grace yang kesekian kali. Biar kami boleh sungguh-sungguh merindukan. Biar kami boleh sungguh-sungguh mau mengalami suatu kehidupan yang tiada mustahil mewarnai kehidupan kami. Oleh karena itu, mari saudari, saya mau berdoa bagi Anda. Mungkin Anda sedang mengalami mustahil. Anda sedang berhadapan dengan istilah mustahil. Mau maju kena, mundur kena, mau bergerak kena, diam pun kena. Mustahil di sini, mustahil di sana. Mustahil di segala segi. Sedang engkau dikepung oleh segala ketidakmungkinan. Semuanya mustahil. Saat berhadapan dengan ketidakmungkinan, semuanya mustahil. Masihkah engkau mau tetap beriman dan pegang teguh dan optimistik? Masihkah engkau mau tetap percaya bahwa engkau bisa mengalami suatu titik tolak perubahan mulai saat ini? Kalau dunia berkata, manusia berkata mustahil, bagi orang percaya tidak ada mustahil. Bagi hidupmu, hidupku, tidak ada yang mustahil. Karena kita punya Tuhan yang baginya tidak ada yang mustahil. Kita memiliki Tuhan yang baginya tidak ada yang sukar, tidak ada yang sulit. Dan kita memiliki iman kepada Tuhan yang demikian. Bagi kita yang percaya, Dia telah berjanji, tidak ada yang mustahil. Apa yang menjadi pergumulanmu? Apa yang menjadi kebutuhanmu? Apa yang menjadi segala kerinduan-kerinduanmu yang belum engkau gapai, belum kau capai? Mari saat ini, taruh dua tanganmu di atas dadamu. Pertanda engkau mau menjadi orang percaya yang tidak ada keraguan dan jangan izinkan kebimbangan menggerogoti imanmu. Sehingga mujizat akan engkau alami. Bagimu tidak ada yang mustahil. Dalam hidupmu akan kau lihat perbuatan Tuhan yang gagah perkasa, yang gegap gempita, yang spektakuler akan Dia nyatakan. Karena Dia adalah Tuhan pembuat mujizat. Bagi Dia tidak ada mustahil, bagi Dia tidak ada yang sukar. Bagi kita sukar sekali, bagi kita sulit sekali, tidak ada jalan, buntu. Tapi bagi Dia terlalu mudah. Dia menolongmu untuk hutang 1 juta dengan hutang 1 miliar, bahkan 10 miliar, 100 miliar pun sama kecil bagi Dia. Dia menyembuhkan sakit pilekmu dengan menyembuhkan engkau terkena penyakit akut, terkena kanker sekalipun. Bagi Dia sama kecilnya. Tidak ada mustahil, tidak ada sukar bagi Dia. Sekali Dia turun tangan, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dan kau bisa alami. Ayo serahkan. Apa saja menjadi kebutuhanmu, apa saja menjadi pergumulanmu, apa saja menjadi kerinduanmu saat ini. Datang pada Dia dan percaya. Bagi Tuhan tidak mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Dan bagi aku yang percaya, katakan, tidak ada yang mustahil juga. Saat aku mau mengalami suatu kehidupan imanku, yang di dalamnya diwarnai dengan tidak ada yang mustahil. Akan ku alami selalu mujizat mewarnai kehidupanku. Mari serahkan, baik segi ekonomi, segi kesehatan, segi hubungan, kekeluargaan, ataupun masa depan, ataupun pekerjaan, ataupun usaha. Datang pada Tuhan, apapun yang menjadi spesifik kebutuhanmu, katakan. Dia berjanji, jika engkau percaya,
engkau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan bagimu. Mari engkau katakan pada Tuhan, aku percaya, maka aku akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidupku. Aku percaya dan aku tidak ada keraguan, maka doaku pasti dijawab. Aku mau membayangkan dan aku mau deklarasikan, proklamirkan, dan aku tidak mau bimbang, tapi percaya apa yang ku katakan. Sekalipun secara manusia, secara nalar, secara logika, tidak mungkin. Tapi aku bayangkan itu telah terjadi. Yang mustahil sudah menjadi tidak mustahil. Nah, aku akan raih prestasi, aku akan raih kesembuhan, aku akan raih segala yang baik, mujizat-mujizat padamu Tuhan. Haleluya Tuhan, aku doakan semua yang tumpang tangan untuk mereka dengan segala pergumulan, kerinduan, segala kebutuhan yang mereka sedang hadapi saat ini. Saat mereka mau sungguh-sungguh percaya kepadamu, mereka membangun imannya di atas fondasi bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oh, bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Dan bagi dia yang percaya tidak ada yang mustahil. Maka Tuhan sesuai dengan imannya, engkau katakan, jadilah pada mereka. Dan mereka boleh mengalami mujizat demi mujizat mewarnai kehidupan mereka. Dan mereka boleh sungguh-sungguh melihat kemuliaan-Mu dinyatakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Mereka mengalami mujizat. Haleluya, bukakan jalan. Jalan yang tertutup, jalan buntu. Engkau bukakan jalan yang hidup dan yang baru. Bahkan gembok-gembok rantai-rantai yang besar. Gembok-gembok rantai-rantai yang sudah berkarat sekalipun. Engkau putuskan semuanya. Bukakan pintu yang lebar. Bagi mereka segala kemungkinan yang luar biasa terjadi. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Engkau pengusaha yang sedang tertipu oleh orang kepercayaanmu. Engkau mau kecewa, tapi bagaimana menghadapinya? Engkau tidak mau kecewa, tapi engkau tetap kecewa. Oh, engkau merasa sangat-sangat dikhianati. Engkau ingin bertindak, tapi bingung ini dan itu. Ayo, engkau minta Tuhan buka jalan saat ini. Engkau yang tertipu oleh orang kepercayaanmu. Saat ini, aku mau berdoa. Siapapun engkau, apapun skalanya, apapun bentuknya, saat ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Aku berdoa dalam nama Yesus. Orang yang ditipu dan tertipu, haleluya, oleh orang kepercayaannya. Mari Tuhan, Engkau menjadi pembelanya. Engkau menjadi pembelanya. Engkau lakukan mujizat yang luar biasa. Oh, jalan yang di luar pikiran, di luar apa yang bisa kami kaji, di luar apa yang bisa kami rekayasa. Tuhan, Engkau bukakan jalan yang hidup, jalan yang baru, dan dia mengalami mujizat. Haleluya. Segala yang ingin menipu, ataupun segala pun yang sudah tertipu, Tuhan bisa balikkan kembali. Dan bahkan Engkau bereskan, bukakan jalan keluar yang luar biasa. Baginya tidak ada mustahil bagimu Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami terima, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Aku mau berdoa untuk engkau yang kanker hidung. Engkau sangat menderita, dan engkau sangat bergumul, dan engkau sangat ingin hidup. Pegang janji firman Tuhan yang berkata, engkau tidak akan mati tetapi hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Mari, engkau yang sakit kanker hidung dengan segala efek-efeknya ke atas tubuhmu. Saat ini, engkau tumpang tangan di atas hidungmu. Aku berdoa saat ini dalam nama Yesus. Kuasa yang ajaib dalam nama Yesus. Kuasa darah anak domba Allah. Kuasa bilur Yesus Kristus saat ini. Menjamah dia Tuhan. Haleluya. Api Roh Kudus bakar habis semua sel-sel kanker sampai ke akar-akarnya, cabut keluar. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Kanker hidung disembuhkan Tuhan. Kanker hidung disembuhkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kanker kandungan.
Bahkan dokter vonis, kanker itu telah menyebar dan sangat membahayakan nyawa. Mari saat ini, engkau sedang nonton tapi tidak berdaya acara All by Grace ini. Engkau terbaring. Saat ini, engkau percaya, tumpang tangan di atas hatimu dua-duanya. Percaya dalam nama Yesus, saat ini, aku proklamirkan, kanker kandungan, apapun kata dokter, kami batalkan dalam nama Yesus, sembuh saat ini. Kuasa dalam nama Yesus menyembuhkan kanker yang sudah menyebar sekalipun dalam nama Tuhan Yesus. Jadi sembuh, jadi sembuh, jadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, glory bagimu. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Glory bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bagi Anda yang ingin menjual aset, ada tanah peninggalan dari orang tua, warisan bagimu, namun keadaan lesu dan engkau harus menjualnya dengan sangat murah kalau mau cepat laku, namun engkau tidak rela. Aku percaya Tuhan bisa bukakan jalan yang luar biasa bagimu. Tanah tersebut akan terjual dengan harga pasar yang baik, lebih tinggi dari apa yang ditawarkan orang kepadamu. Dan percaya saat ini, engkau percaya, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dalam nama Yesus, penjualan tanahnya dari warisan dapat terjual segera sempurna dalam nama Tuhan Yesus dengan harga yang sesuai, harga yang masuk di akal. Dalam nama Tuhan Yesus, terima mujizat. Haleluya. Dalam nama Yesus, haleluya, glory, haleluya. Ya, engkau mau menyewakan rumah, engkau yang menyewakan toko, engkau yang mau menjual rumah, namun sampai sekarang masih belum laku-laku. Ayo, taruh tangan di saudaramu, percaya dalam nama Yesus, penjualan rumah, penyewaan toko, atau penyewaan rumah yang engkau ingin terlaksana dengan segera. Kemuliaan Tuhan dinyatakan bagimu yang percaya. Tidak ada mustahil. Terima mujizat dan segera deal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima mujizat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Semua anak-anak Tuhan, Tuhan, dengan segala pergumulan demi pergumulan, dengan segala kebutuhan demi kebutuhan, dengan segala kerinduan demi kerinduan. Tuhan, mari, Engkau Allah yang baik. Engkau bagimu Tuhan, tidak ada yang mustahil. Engkau Tuhan, tidak ada sukar bagimu. Bahkan Tuhan, Engkau janji, bagi kami yang percaya, tidak ada yang mustahil. Mari Tuhan, Engkau lakukan mujizat demi mujizat yang dibutuhkan oleh anak-anak-Mu satu persatu dan mengalami mujizat dan kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus yang melakukan mujizat yang olehnya kami boleh berdiri teguh sampai hari ini dan percaya Tuhan ada lebih banyak lagi yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kami mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Tuhan, kami mau akhiri ibadah All by Grace kali ini. Mari berkati semua umat-Mu. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan urapan dan persekutuan Roh Kudus akan menjadi berkat bagi kami sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Kami semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Glory. Shalom, sampai jumpa kembali di Jumat mendatang dalam All by Grace episode yang mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus Lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua.
menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja. Tuhan memberkati, sampai ketemu minggu depan.